Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa juga salawat dan salam kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umat yang setia hingga akhir zaman. Pemirsa TV One dimanapun saja Anda berada, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita kembali lagi bersilaturahim dalam program Damai Indonesiaku, yang tentunya selalu setia menemani Anda setiap hari Sabtu dan Minggu, tentunya hanya di TV One dari pukul 1 sampai pukul 3 sore. Dan pada kesempatan kali ini, hari ini kita mulai agak sedikit terlambat, 1.30, tapi insya Allah nanti sampai pukul 3 kami akan tetap menemani Anda melalui program Damai Indonesiaku. Tadi sama-sama kita sudah menyaksikan VT tentang permasalahan yang akan kami angkat. Sebenarnya kita tidak akan bicara khusus spesifik mengenai masalah yang kita angkat, tapi kita secara general akan bicara mengenai kehidupan bebas. Bagaimana seks bebas sekarang sudah mulai menjamur tidak hanya oleh anak-anak remaja, tapi juga orang-orang dewasa. Kadang-kala seringkali menghalalkan segala cara. Walaupun sudah ada namanya institusi pernikahan, tapi perselingkuhan pun tetap meningkat. Nah, inilah yang sebenarnya jadi concern kita semua. Bagaimana orang tua memiliki peran penting untuk memberikan contoh yang baik buat anak-anaknya. Kadang-kala dalam kehidupan yang serba materialistik, anak-anak yang hidup di kota Jakarta, mereka memiliki keterbatasan perekonomian tapi ingin juga hidup mewah. Akhirnya terpaksa masuk ke dalam jalur pelacuran dengan gaya mereka sendiri. Pemirsa, tentunya pada kesempatan kali ini kita akan bicara banyak dan bagaimana Islam memandang ini semua. Apa solusinya? Bersama Ustadz kita yaitu Ustadz Khalil Nafis dan Ustadz M. Furqon. Dan pada kesempatan kali ini dari Masjid Al-Amin, inilah dia Damai Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi zayyana linnasi hubbasy syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin jamaah Masjid Al-Amin, pemirsa TV One rahimakumullah. Akhir-akhir ini kita disuguhkan informasi yang sangat mengkhawatirkan, yaitu berkenaan dengan prostitusi, seks bebas dan lain sebagainya. Tema kita kali ini berkenaan dengan pendidikan seks yang sehat menuju keluarga Islami. Bicara pendidikan seks kayaknya nggak enak saya ngomong depan ibu-ibu. Apalagi ibunya sudah tua-tua. Yang pasti bapak-bapak juga sudah pengalaman. Tetapi yang mendengarkan ini kan juga banyak di luar. Saya sebenarnya agak kikuk. Tapi ini demi kebaikan saya juga harus sampaikan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, bicara berkenaan dengan syahwat seks atau nafsu seks, Allah telah menggambarkan 3 makhluk. Malaikat, binatang, manusia. Malaikat tidak punya nafsu, binatang bernafsu tanpa aturan, manusia bernafsu tapi harus bermartabat. Malaikat itu tidak bernafsu karena malaikat tidak makan, tidak minum. Ibu, bapak sekalian pernah nggak diundang malaikat Ridwan diajak makan-makan di sorga? Atau pernah diundang oleh malaikat Malik untuk pernikahannya? Kenapa? Karena malaikat itu tidak makan. Yang membuat kita bernafsu seks, mohon maaf sekali lagi, itu karena makan. Jadi makhluk yang tidak makan itu tidak ada nafsu seksnya. Oleh karena itu Al-Barzanji, kenal nggak Al-Barzanji ibu? Itu pengarang kitab Al-Burda dalam sayembara masa Salahuddin Al-Ayyubi untuk membangkitkan cinta kita kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kita juga kepada Islam. Dia menulis puisi-puisi namanya Al-Burda. Di situ disebutkan oleh Al-Barzanji, inna ta'ama yuqawi syahwatan nahimi. Makan itulah yang membuat nafsu binatang kita, nafsu syahwat kita itu tambah kuat. Maka kalau adik-adik yang
keras itunya, syahwatnya kuat tapi tidak mampu, apa perintahnya? Fa'alaihi bisawm, puasa. Karena puasa itulah yang menurunkan syahwat. Kalau makan terus itu yang membesarkan syahwat. Oleh karena itu malaikat tidak bernafsu karena tidak makan. Sebaliknya binatang. Binatang itu bernafsu seks karena makan. Dan nafsu seks seseorang tergantung cara makannya. Coba lihat ini. Dari cara makan. Cara makannya. Coba lihat begini nih. Baru lagi nih. Ini Mas David begini nih. Jadi kita harus perbaiki cara makan kita dan apa yang kita makan. Iya. Hewan, binatang itu tidak pernah memilah dan tidak pernah memilih. Mau baik, mau tidak, mau bersih, mau kotor, mau halal, mau haram, di mana saja. Di jalanan jadi makan, tidak tahu punya siapa dimakan, tidak pernah ada hak milik. Maka seksnya pun hewan seperti itu. Kita jalan ketemu anjing di jalan lagi perlu begituan. Gak malu. Ya mancing Ustadz, ya binatang. Ya karena makannya nggak tahu malu tuh Mas David. Maka kalau kita ternyata kalau malam minggu, semalam saya ada undangan maulid Nabi. Kalau ada flyover gitu rame di pinggirnya itu loh. Ini saya mikir itu. Ini cara makannya juga cara rame-rame begitu. Akhirnya di pinggir jalan. Maka makan yang tidak teratur itu membuat seksnya pun juga tidak teratur. Oleh karena itu binatang tidak ada aturan makannya, juga tidak ada aturan untuk seksnya. Tidak pernah tahu soal family, tidak tahu istri orang, tidak tahu itu sudah bersuami. Pokoknya mau sama-sama mau jadi. Oleh karena itu hewan tidak ada aturan makan, juga tidak ada aturan nafsu seksnya. Yang ketiga, Oke, Ustadz, manusia. bentar. Yang ketiga Ustadz. Yang ketiga kita lanjutin lagi, boleh Ustadz? Ya, damai Indonesia tuh. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Tadi Ustadz round up bahwa tadi apa yang kita makan itulah dia. Kalau bahasa Inggrisnya you are what you eat. Tapi kita akan lanjutkan lagi tetap di Damai Indonesiaku. Cinta ku tambatkan hati penuh marhama, arungi bersama samudra dunia. Jika terhempas di lautan duka, tegar dan sabarlah tawakal padanya. Jika berlayar di sukacita, selalu syukur padanya. La 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 cinta, ku tambatkan hati penuh marhama, arungi bersama samudra dunia. Jika terhempas. Hadirin jamaah Masjid Al-Amin, pemirsa TV One rahimakumullah. Tadi segmen pertama kita menyebutkan malaikat tidak punya, binatang hanya yang ketiga adalah manusia. Manusia oleh Allah Subhanahu wa taala dikaruniai nafsu seks, dikaruniai akal dan dikaruniai kolbu.
Oleh karena itu nafsu seks manusia itu harus memilah dan memilih agar nafsu seks itu menjadi bermartabat, nikmat dan rahmat. Menjadi bermartabat karena kita menjunjung kemanusiaan kita. Menjadi nikmat karena kita bisa menyalurkan hasrat yang memang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi rahmat karena kita bisa melangsungkan generasi, melangsungkan keturunan sehingga umat manusia terus berlanjut. Kalau kita sepakat semua manusia tidak ada yang menikah, saya yakin Bu, 200 tahun lagi manusia itu punah. Ya enggak Bu? Atau ngikuti sebelah sana di belahan dunia yang mengesahkan pernikahan sejenis. Mau main apaan, mau olahraga apaan itu Bu nikah sejenis. Yang terjadi adalah punah semua. Maka nafsu seks tadi yang harusnya bermartabat, nikmat dan rahmat, ketika terjadi penyimpangan maka menjadi laknat dan menjadi kesengsaraan. Fenomena upamanya aborsi. A'udzubillah min dzalik. Siapa yang tidak senang Bu ketika istri kita hamil lalu melahirkan? Bangga kita, senang kita, bersyukur kepada Allah. Karena hasilnya dari perbuatan sah. Tapi ketika hamil melahirkan tidak dengan cara yang sah bermartabat, maka yang menjadi ruwet, sumpek dan macam sebagainya dibuang, naudzubillah min dzalik dan lain sebagainya. Karena apa? Karena jalannya yang harus bermartabat itulah dilalui dengan cara yang laknat, yang terjadi adalah kesengsaraan. Kalau tadi ditayangkan, ternyata motifnya yang lain ketika kita menyalurkan seks. Kita menyalurkan seks itu ibadah kepada Allah. Untuk melaksanakan sebagai tugas khalifatullah di muka bumi. Itu tujuan kita ketika kita melakukan aktivitas seks itu. Meskipun tabu, tapi harus disampaikan kepada kita semua. Kalau tidak, maka menjadi penyimpangan dan itu menjadi kesengsaraan di kita semua. Bapak Ibu, hasil penelitian terakhir dari perguruan tinggi di Australia kerjasama dengan Universitas Indonesia. Ternyata 30% remaja kita sudah melakukan hubungan intim tanpa nikah. Na'udzubillah. Dan ini 85% dilakukan di rumahnya saat orang tuanya tidak ada. Ini na'udzubillah, cuma na'udzubillah ini. Ini data hasil penelitian Bapak Ibu sekalian. Dan akibatnya jelas seperti tadi, aborsi, pembuangan dan lain sebagainya. Karena melakukan seks tidak dengan cara martabat, tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu. Bapak Ibu sekalian, lalu kita sebagai orang tua, kita sebagai umat Islam, sebagai umat manusia, itu caranya bagaimana ya agar kita ini selamat dari malapetaka itu? Ada kuncinya Ibu. Untuk keluarga kita selamat dari seks bebas itu. Bebas nanti dengan akibatnya seks bebas menjadi HIV, AIDS dan lain sebagainya dan aborsi itu. Kuncinya hanya dua Ibu. Yang pertama ilmu. Yang kedua iman. Yang pertama iman, yang kedua ilmu. Kenapa saya bolak-balik? Karena iman tidak bisa dilepaskan dari ilmu. Ilmu tidak bisa dilepaskan dari orang yang beriman tanpa ada ilmu. Itu biasanya Bapak Ibu membabi buta. Tidak bisa membedakan mana ajaran Islam, mana yang tradisi Islam, mana yang itu sekedar tradisi masyarakat. Akhirnya menjadi ta'assub, fanatik. Sebaliknya orang yang berilmu tanpa beriman, bisanya pinternya itu menjadi keblinger, kata orang Jawa. Pinternya itu hanya untuk membuat kerusakan, membuat kehancuran, bukan malah membangkitkan atau membangun peradaban manusia. Oleh karena itu iman dan ilmu harus sambung. Bapak Ibu, kalau kita punya keluarga tidak perlu kita pantau, tapi berilah di sana pengawasan iman. Jangan sampai keluarga kita di rumah dibelai, di luar membelai yang lain yang bukan pasangan yang sah. Na'udzubillah. Apa yang bisa mengawasi itu pasangan kita? Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua ilmu. Bagaimana mengimplementasikan iman di dalam kehidupan sehari-hari. Itu harus dengan ilmu.
Sekarang kita lihat Islam mengajarkan apa Ibu? Dalam pendidikan seks itu apa? Pendidikan yang bisa mengerti soal tubuh dan seksualitas. Bagaimana perkembangan tubuh pada saat balik, ada perubahan bagi laki-laki berotot, bagi perempuan sudah nampak kewanitaannya, diberitahu nanti ada haid, ada nifas dan lain sebagainya. Itulah pendidikan seks namanya. Oleh karena itu kita harus ajari mereka itu tentang pertama aurat. Ini harus kita perhatikan soal aurat. Kadang-kadang kita berpakaian harus menutupi aurat katanya. Laki-laki itu minimal menutupi dari pusar sampai lutut. Perempuan itu untuk yang lain seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Ditutupinya benar-benar ditutupi, bukan hanya dibalut. Coba lihat ditutupi pakai tapi ketat, gini-gininya itu kelihatan. Lalu pakaian yang panjang begitu tapi tembus pandang. Seperti kena radar. Yang ketawa berpengalaman. Ini sudah pernah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anna Asma bint Abi Bakrin, bahwa Asma putri Abu Bakar pernah dakhalat ala Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah datang pada Rasulullah. Wa alaiha siyabun riqaqun, dia pakaian yang transparan. Fa'aradu anha, Rasulullah itu berpaling. Wa qala, dan Rasulullah berkata, innal mar'ata idza balagatil mahidah, kalau sudah haid. Perempuan kalau sudah haid, kita nyebutnya akil baligh, la tasluhu ayyura illa hadza wa hadza wa asyaru ila wajhihi wa kaffaihi. Perempuan kalau sudah mukallaf, sudah akil baligh, tidak boleh ditampakkan dari dirinya kecuali mukanya. Rasulullah memberikan isyarat pada dirinya sendiri dan kepada tangannya. Hanya dua yang boleh kelihatan. Selain itu harus ditutupi. Yang menutupinya benar-benar ditutupi. Kalau kita remang-remang itu tambah asoy Pak ya. Kayak tambah gimana gitu. Saya kalau udah ngomong begini Mas David pengen pulang. Ini kalau kita menutupi aurat, kita harus menutupi aurat. Karena apa? Karena kita ini berawal dari pandangan. Kalau ada orang mengatakan saya menutupi aurat mau tidak urusan saya, ini badan saya, tubuh saya. Saya akan bilang, saya memandang mau tidak ini urusan mata saya, ingin memandang yang baik. Makanya kita hurriyatus syahsi mahdudatun bihurriyatil ghairi. Kebebasan seseorang dibatasi dengan kebebasan orang lain. Oleh karena itu dia punya kewajiban menutupi, kami punya hak memandang yang baik. Begitu juga perempuan kepada laki-laki, laki-laki juga kepada perempuan. Oleh karena itu hal-hal yang akan menjadi pornografi, pornoaksi sebagaimana fatwa dalam MUI. Sekarang kan tidak harus manual begini, sudah digital Bu. Bisa melihat internet, bisa melihat gambar, bisa dijual tanpa kita ketemu. Ini harus kita cegah, pemerintah harus mencegah, masyarakat harus mencegah, kita harus semuanya mencegah. Kalau ini bisa diminimalisir, maka aurat bangsa kita bisa tertutupi. Tapi kalau aurat kita tidak ditutupi, maka aib bangsa ini akan terbuka kemana-mana. Dan malapetaka, na'udzubillah min dzalik, akan terkena kepada kita semua. Na'udzubillah. Selanjutnya damai Indonesiaku. Ya baik, kita akan lanjutkan lagi Ustadz. Kalau bicara mengenai aurat atau misalnya perempuan menggunakan jilbab gitu, kadang-kadang ada orang yang beranggapan kayak tadi Ustadz bilang bahwa wah ini orang kuno nih ya gitu. Suka ada yang kayak gitu, kenapa sih harus ditutupin semuanya? Cukup sebagian aja ditutupin ya kan, ntar nggak modis, nggak kelihatan cakep gitu. Ibu-ibu kan pengen kelihatan cantik ya Bu ya. Boleh nggak tetap misalnya kita tutup aurat kita tapi kita tetap kelihatan cantik, tetap berdandan gitu. Ya tapi nanti jawabnya Ustadz ya. Selain ini Ustadz akan menjelaskan juga bicara mengenai pernikahan di dalam Islam. Dan juga bagaimana supaya kita tetap bisa menutup aurat kita dan juga tetap kelihatan cantik, enak dipandang mata terutama oleh suami. Jangan kemana-mana, tetaplah di Damai Indonesiaku. Hujan membasahi bumi, bawa kesegaran dalam gundah ini. Hapus semua kedukaan,
hamba dan sujud padamu untuk harap limpah ampunan dalam doa ini. Sesejuk angin yang berhembus kala tersadar limpah kasihmu, tumbuhkan benih syukur, ya Allah yang maha pengasih. Bimbinglah jalan hidupku untuk selalu tuju pada ridhomu. Ho ho wo wo ho wo ho wo ho. Sesejuk, oh sesejuk. Ya, kita kembali lagi ke Damai Indonesiaku. Walaupun kali ini kita siaran hanya 1,5 jam, tapi kami tetap memberikan kesempatan buat ibu-ibu dan bapak-bapak yang mau bertanya mengenai tema kita kali ini, bicara pernikahan. Ya, silakan ibu-ibu yang mau bertanya siapa? Langsung nama dan langsung pertanyaannya. Ya, monggo Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama ibu siapa? Saya Ibu Ratna, Ibu Ratna dari Al-Falah. Ya, pertanyaannya Bu Ratna. Saya mau bertanya, seperti penayangan awal di acara kita, itu ditayangkan di internet banyak sekali gadis-gadis muda yang menawarkan diri. Lah, sekarang saya sebagai orang tua merasa khawatir tentunya, karena anak-anak kita itu pandai sekali kalau di rumah itu manis. Nah, sekarang bagaimana menurut Ustadz, baiknya orang tua itu melakukan, mengontrol, karena memang fashion kita, kemudian tayangan-tayangan di TV, internet, itu sangat mendorong mereka untuk konsumtif, untuk mendapatkan uang dengan cara yang mudah, dengan hal-hal yang demikian. Ya. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Subhanallah, pertanyaannya bagus banget wabarakatuh. ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menjaga anak-anak? Karena sekarang kan banyak nih pengaruh. Silakan pertanyaan berikutnya, Ibu. Siapa yang bertanya? Langsung pertanyaannya, Ibu. Mic-nya tolong dikasih. Nama Ibu siapa? Langsung pertanyaannya. Waktu kita sangat singkat, Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yuli dari Majelis Taklim Nurul Yakin Ya. di lingkungan Al-Amin juga. Ya, silakan Ibu bertanya. Menyikapi mungkin meneruskan pertanyaan dari Ibu ini. Hah? Jadi saya melihat bahwa Pertanyaannya, langsung pertanyaannya, langsung Ibu. ya, langsung pertanyaan saya adalah dalam era globalisasi informasi melalui media maupun TV maupun media Internet. cetak. Hah? Jadi begitu gamblangnya informasi seksual itu ditayangkan gitu. Sepertinya sekarang tidak ada dengan contoh binatang untuk masalah informasi di buku Pak Ustadz, tetapi langsung gambarannya itu melalui media manusia. Iya, oke. Jadi dicontohkan dengan manusia, Jadi bukan lagi pertanyaannya- dengan binatang seperti mungkin pelajaran-pelajaran kita tempo dulu ya Pak Ustadz ya. Hanya kaitannya dengan kenapa sekarang itu karena informasi globalisasi itu sangat kencang secara globalisasi sehingga anak-anak itu lebih mudah menangkap informasi itu dan akhirnya Bagaimana menjadi filtrasinya? penasaran. Oke. Penasaran akhirnya mencoba. Itu Pak Ustadz. Oke, Terima kasih. saya sudah dapat ya. Assalamualaikum Baik, terima kasih banyak warahmatullahi Ibu. Subhanallah. Baik, Bapak, pertanyaannya ini waktunya singkat banget nih Pak. Daripada saya diomelin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak namanya Pak siapa Pak? Nama saya Aldian. Yang mau saya tanyakan bagaimanakah hukumnya apabila seorang suami telah berselingkuh, berzina, kemudian dia bertobat, tobatan nasuha. Apakah dia tetap dirazam di akhirat nanti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, ini pertanyaannya luar biasa nih. Kalau laki-laki berselingkuh, berzina, hukumannya apa? Aduh. Astagfirullahaladzim. Ustadz, silakan Ustadz, jawab pertanyaannya Ustadz. Bagaimana cara mengontrol anak kita? Mari aja anak-anak kita komunikasi dengan kita. Tuh. Jangan sampai komunikasi dengan orang yang di luar kita. Ajak berbicara, berilah pengertian, pendidikan seks tentang bagi siapa dia bisa dibuka, bagi siapa untuk ditutup. Jangan sampai hal-hal yang berubah dalam fisiknya nanya kepada orang lain. Berilah pemahaman dari orang tua. Sehingga orang tua menjadi orang yang pertama bagi anak-anaknya. Bukan nanti mencari pada temannya malah keliru, mencari menjadi coba-coba dan lain sebagainya.
Orang tua tanamkan akidah, tanamkan pengetahuan sebenarnya bagaimana menyikapi pertumbuhan tubuh, bagaimana cara kita juga menyikapi tubuh dan lain sebagainya. Termasuk bagaimana kesehatan reproduksi, hamil, melahirkan, haid dan juga nifas sebagainya. Ibu Yuli berkenaan dengan globalisasi. Tadi Ustadz Furqan menyampaikan kita tidak menolak terhadap kemajuan. Tapi kemajuan itu alat, bukan tujuan. Oleh karena itu kita bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk. Dan itu bisa kita sampaikan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Sehingga kita mengambil sisi positifnya dari perkembangan-perkembangan zaman itu, bukan mengambil sampah-sampahnya dari perkembangan-perkembangan teknologi dan IT itu. Pak Aldian nanya soal hukum. Ini berkenaan dengan kemampuan kita untuk menyerap agama Islam. Siapapun yang bermaksiat itu masih muslim selagi tidak syirik kepada Allah. Jadi apapun dosanya, sepanjang itu tidak menyekutukan Allah, itu akan diampuni oleh Allah. Yang penting taubatan nasuha. Taubatnya bukan taubat sambal. Selesai taubat besoknya ngulangin. Bukan. Jadi taubat benar-benar taubat, menyesal. Bagaimana caranya? Benar-benar menyesal dan setelah itu diikuti dengan perilaku-perilaku yang lebih baik. Dibarengi dengan perilaku-perilaku yang berbuat baik kepada orang lain. Insya Allah, Allah akan mengampuni. Dan kalau Allah mengampuni, insya Allah kita akan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Ustadz, itu tadi kalau laki-lakinya yang selingkuh. Kalau istrinya yang selingkuh gimana Ustadz? Tapi nanti jawabnya Ustadz ya. Oh, penasaran langsung. Baik, setelah ini kita akan berdoa bersama dan juga nanti akan simpulkan. Ustadz, sebenarnya mungkin pertanyaan tadi bisa dimasukkan juga dalam kesimpulan dalam hubungan rumah tangga Ustadz ya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Damai Indonesiaku. Jamaah Masjid Al-Amin, pemirsa TV One rahimakumullah. Di akhir segmen ini kita ingin menyimpulkan dari tadi uraian bahwa pendidikan seks yang sehat menuju keluarga Islami itu sudah dimulai oleh Islam sejak dulu. Islam mengajarkan kesucian dengan alat seks kita. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk khitan bagi laki-laki. Wajib hukumnya. Dan bagi perempuan hukumnya adalah makromah. Karena apa? Demi kebersihan dari diri kita. Dari kebersihan itu akan melahirkan kesucian. Dan dari kesucian itu nanti akan melahirkan kebenaran di dalam tindakan-tindakan kita. Kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian, ketika kita hubungan intim dengan pasangan yang sah, dengan suami, dengan istri kita. Kita diperintahkan oleh Islam untuk mandi. Tidak cukup bersih dan tidak cukup luarnya saja, tetapi harus suci. Kenapa? Ada namanya mandi besar, itu harus niat. Meskipun sudah basah semua tapi tidak niat, itu juga tidak. Artinya apa? Kita diajari oleh Islam untuk selalu bersih. Dengan ini akan kita menapak, ditutupilah agar lebih suci, tidak diombar kemana-mana, tidak diberikan kepada siapapun, menjadi bagian yang umum bisa dilewati oleh siapapun. Tetapi khusus dengan pasangan kita saja. Sehingganya awalnya yang suci, berakhirnya pun juga suci. Oleh karena itu kalau kita berbicara ada selingkuh, ada juga bagaimana dengan anak-anak kita. Ciptakanlah di dalam keluarga kita yang harmonis. Itu akan direkam oleh keluarga kita. Akan direkam oleh anak kita. Kalau kita tidak ingin selingkuh, maka niatkanlah ketika menikah itu karena Allah. Ingin melangsungkan kehidupan kita, ingin melaksanakan agama kita. Sehingga setelah menikah benar-benar kita menutup dengan orang lain, yang lain jenis. Menutup kalau kita laki-laki dari perempuan, yang perempuan menutup dari laki-laki yang lain.
Sehingga kesetiaan itu terjamin di dalam dirinya. Kesetiaan terjamin di dalam keluarganya. Kalau kita melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan istri-istrinya itu harmonis. Tidak ada masalah di dalamnya. Dikoordinir, dikoordinasi, dikomunikasikan dengan baik. Dan tidak ada satupun yang menjadi mantan istri Rasulullah. Karena tidak ada istri Rasulullah yang dicerai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesetiaan bisa dibangun dalam keluarga. Dan kesetiaan itu bisa dibangun ketika komunikasi cair dan komunikasi terbuka di dalam keluarga itu. Dan nantinya pun juga anak menjadi baik. Anak pun juga bisa menghargai diri. Dan anak bisa menjadi kebanggaan kita dan menjadi kebanggaan bangsa kita. Baik, terima kasih banyak Ustadz Khalil. Baik pemirsa, dengan demikian berakhir sudah acara kita kali ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semua. Selama umur masih di kandung badan, pintu tobat masih terbuka luas. Jagalah anak-anak kita, jaga keluarga kita, dan buat laki-laki, buat suami memiliki peran penting untuk menjadi imam. Perbaiki diri sehingga kita bisa menjadi contoh yang baik buat istri dan juga anak-anak kita. Dan pemirsa, minggu depan Damai Indonesiaku akan siarkan langsung dari kota Surabaya. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dan khilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Furqan, silakan. Fadhil Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام ولك الأسماء الحسنى وندعوك بها Allahumma ya Allah, kau selimuti diri kami ya Allah dengan kasih-Mu ya Allah. Dan dengan bekal kasih-Mu, rahmat-Mu ya Allah, abadikan cinta kami ya Allah, cinta keluarga kami ya Allah. Bukan hanya di dunia tapi kemudian hingga ke akhirat kelak ya Allah. Allahumma ya Allah, peliharalah diri kami ya Allah, kehormatan kami ya Allah dari berbagai maksiat dan aib ya Allah. Allahumma rabbana waj'alna muslimina laka wa dhurriyyatina وأزواجنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا مقيمين الصلاة وذريتنا وأزواجنا ربنا وتقبل دعاء اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا أنت مولانا أنت ولينا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفر يا رب العالمين اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Salatullah salamullah ala